wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Setianingsih, bertindak sebagai observer atau pengamat dalam praktek coaching menggunakan alur tirta demonstrasi kontekstual 2.3. Perkenalkan, yang di sebelah kanan saya Bapak Suparmanto sebagai coaching, dan di sebelah kiri saya Ibu Sulastuti sebagai coach. Selanjutnya saya persilahkan untuk praktek coaching Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Pak Manto. Gimana kabarnya Pak Manto? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Tumben-tumben ke mana Pak? Ada apa nih Pak? Iya Bu, ini yang pertama saya ini ke sini silaturahmi Bu. Iya, Kemudian Pak. yang kedua saya ini mau berbagi cerita sama Ibu. Iya. Kita apa ini Pak? Jadi tujuan saya kemarin ini saya ingin bercerita Bu. Akhir-akhir ini tuh peserta didik saya Ustazah si Fahri ini agak kurang antusiasnya Bu. Oh, berarti Fahri ini kurang antusias ya Pak dalam pembelajaran. Jadi tujuan dari pertemuan ini menurut Bapak itu apa Pak? Jadi saya itu ingin mencari solusi Bu, bagaimana si Fahri ini dan teman-temannya ketika waktu pembelajaran saya itu dapat kondusif gitu. Artinya pembelajarannya memang menyenangkan seperti itu. Jadi akan mencari solusi ya Pak. Menurut Bapak ukuran keberhasilan yang seperti apa? Jadi ukuran keberhasilannya kalau menurut saya itu anak yang pertama senang dulu Bu, kemudian minat belajarnya tumbuh, kemudian bisa memahami materi pembelajaran gitu. Oh ya, jadi anak itu harus senang dulu, kemudian dapat memahami materi pembelajaran yang Bapak berikan ya. Kemudian kesempatan apa nih Pak yang Bapak miliki? Jadi untuk kesempatan yang saya miliki, saya ingin menerapkan metode yang belajar dengan bermain Bu, karena kebetulan saya ini kan di kelas 3 Bu. Artinya anak-anak itu masih mungkin dalam tanda kutip masih dalam tahap bermain begitu. Ya, anak-anak masih senang bermain ya Pak ya. Jadi Bapak ini sekarang kalau dari skala itu skalanya yang keberapa ya Pak? Dari 1 sampai 10? Dari 1 sampai 10 saya di kisaran 7 Bu. Oh 7 ya Pak ya. Terus Bapak ingin mencapai sampai skala berapa? Dari 1 sampai 10 itu dari 7 naik ke berapa kira-kira menurut Bapak? Yang jelas saya pengen ke angka yang maksimal, jadi kira-kira 10 gitu. 10 ya Pak. Kemudian kekuatan apa nih yang Bapak miliki selama ini dalam pembelajaran itu agar murid-murid Bapak yang namanya Fahri itu tadi antusias? Jadi kekuatan yang saya miliki, saya pengen menerapkan pembelajarannya itu yang benar-benar menyenangkan gitu loh Bu. Jadi si anak satu si Fahri ini minatnya tumbuh kembali Bu. Oh begitu ya Pak. Kemudian ada nggak Pak hambatan dalam pembelajaran? Kemungkinan dalam pembelajaran Bapak ini ada hambatan-hambatan? Kalau untuk hambatan secara garis besar tidak ada Bu. Cuman mungkin dalam materi pembelajaran yang saya gunakan mungkin belum beraneka, artinya belum bervariasi. Jadi anak itu masih istilahnya minatnya belum tumbuh gitu. Kemudian pembelajaran Bapak belum beraneka ragam ya. Kemudian apa solusi Bapak untuk dapat mencapai tujuan Bapak? Jadi kedepannya saya pengen belajar Bu, artinya saya pengen mencari referensi mungkin dari sumber-sumber seperti YouTube dan sebagainya, bagaimana membuat pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan sehingga minat belajar anak itu bisa tumbuh kembali. Dari itu rencana Bapak apa? Kalau rencananya ini untuk pembelajaran selanjutnya Bu, ini sudah saya persiapkan dengan pembelajaran yang dengan bermain, dengan game, dan itu sudah mulai saya terapkan Bu, terutama untuk di awal pembelajaran saya menggunakan ice breaking. Jadi anak itu yang tadinya masih
minatnya kurang, dia dengan ice breaking dia tambah semangat gitu. Iya, Pak. Jadi dengan ice breaking, dengan bermain anak itu tambah semangat ya Pak. Iya. Kemudian ukuran keberhasilan Pak? Ya, untuk ukuran keberhasilan yang jelas minat belajar anak sudah muncul Bu. Artinya semangatnya ada, terus cara penyerapan materi yang saya sampaikan itu sudah bisa diserahkan, artinya anak paham dengan materi yang saya sampaikan gitu. Jangka waktunya berapa lama Pak? Penerapan metode yang Bapak gunakan? Kalau jangka waktunya kebetulan ini kan habis semester Bu, mungkin di semester awal nanti, di semester 2 awal nanti, mungkin minggu-minggu awalnya bisa saya terapkan gitu. Harapan saya seperti itu. Semoga bisa Bapak segera terapkan. Kemudian komitmen Bapak dari metode pembelajaran Bapak itu apa aja? Yang jelas untuk komitmen saya memang harus banyak menggali, mencari referensi bagaimana cara model-model pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Yang jelas ini memang perlu dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait begitu. Jadi siapa aja Pak di situ yang membantu? Jadi kalau menurut saya itu dari pihak sekolah, itu terutama dari rekan guru, kemudian dari kepala sekolah, dan mungkin murid-murid itu sendiri. Artinya nanti ketika pembelajaran pasti ketika pembelajaran yang tadinya cuma diam dengerin guru akan berubah menjadi riuh. Jadi itu memang perlu saya sosialisasikan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai nanti ada persepsi oh kok kelas itu rame dan sebagainya. Seperti itu. Bagus sekali ya Pak ya rencana Bapak. Kemudian tidak lanjutnya Pak, setelah rencana Bapak dari tujuan itu tidak lanjutnya apa? Jadi tindak lanjutnya nanti setelah semesteran ini kan libur Bu. Ya. Nah nanti di awal semester nanti saya akan coba terapkan dengan pembelajaran yang memang benar-benar menyenangkan sehingga minatnya anak ini untuk belajar makin berkembang seperti itu. Jadi kesimpulannya apa nih Pak? Saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak yang tadinya kurang fokus, kurang paham dia bisa tertarik, minatnya tumbuh kembali seperti itu. Iya Pak, baik Pak. Kemudian perasaan Bapak saat ini bagaimana Pak? Luar biasa Bu, menjadi yang tadinya saya ini ternyata oh kamu kenapa nggak kepikiran dari kemarin-kemarin ya saya menerapkan ide ini. Coba kalau kemarin-kemarin saya rasa minat anak bisa lebih berkembang begitu. Pak. Semoga pembelajaran yang Bapak terapkan itu berhasil ya Pak ya, sesuai dengan keinginan Bapak dan kita semua bisa menjadi guru-guru yang dapat menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan. Amin. Terima kasih Bu. Nah, demikian coaching dari Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan saya sebagai observer ya untuk coach Ibu ya. Apa saja proses yang sudah Ibu lakukan dalam coaching hari ini Bu? Jadi proses yang sudah saya lakukan itu ada menggali tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, kemudian tidak lanjut dan tanggung jawab. Kesimpulan dari coaching pagi sore ini Pak Bu? Jadi kesimpulannya menurut saya ya Bu ya, jadi Pak Suparmanto ini tadi mempunyai masalah bahwa Fahri itu kurang antusias dalam pembelajaran dan Pak Manto akan menerapkan pembelajaran dengan cara bermain, kemudian menggunakan SBP sebelum pembelajaran. Nanti Bu ya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh coach dari coach Ibu? Kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Suparmanto yaitu tentang metode pembelajaran yang menyenangkan dengan cara bermain dan dengan cara menggunakan SBP. Oke. Untuk Pak Suparmanto selaku coaching, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching pada hari ini?
ya terutama terima kasih kepada Bu Surasuti, kemudian Bu Sri, yang jelas perasaan saya ini luar biasa senangnya Bu. Jadi perasaan saya itu yang tadinya saya ini gimana sih anak-anak ini seperti ini kok Mas pembelajarannya, ternyata dengan adanya coaching ini ternyata memberi ide baru buat saya. Jadi luar biasa kalau menurut saya seperti itu. Dengan coaching kita dapat solusi Iya, ya Pak ya. iya. Yang terakhir buat Bu Tuti sebagai coach, apa saja yang akan diobservasi dari hasil coaching ini Bu? Akan diobservasi, semoga Pak Suparmanto nanti ke depannya tindak lanjutnya, nanti ke depannya kita bisa bertemu lagi ya Pak ya, untuk melihat perkembangan Pak Suparmanto. Menunggu kabar dari Pak Iya. Manto ya. Siap. Saya tunggu kabar baik ya Siap, Pak. siap, siap. Demikian coaching siang ini dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.